Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mengupas salah satu misteri terbesar sekaligus paling krusial di dunia akuntansi manajemen. Gini, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya sebuah pabrik raksasa yang bikin ratusan macam barang bisa tahu persis berapa porsi tagihan listrik untuk satu produk spesifik? Kalau ngomongin biaya baja untuk bikin mobil itu gampang banget dilacak. Tapi gimana dengan gaji manajer pabriknya atau biaya perawatan mesinnya? Nah, itulah teka-teki yang bakal kita pecahkan hari ini, melacak biaya-biaya siluman pabrik yang seringnya nggak kelihatan oleh mata. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari teka-teki alokasi biaya, lanjut ngebandingin metode marginal dan absorpsi, ngebahas proses 2 tahap, gimana cara membebankan pusat layanan, lalu menghitung tarif, sampai akhirnya kita bisa menemukan total biaya. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, teka-teki alokasi biaya. Mari kita mulai melacak hal-hal yang tak terlihat ini. Jadi pertanyaannya gini, gimana coba caranya mengukur sebuah biaya yang nggak bisa kalian lihat secara langsung? Bayangin kalian lagi berdiri di tengah lantai pabrik yang super sibuk. Kalau kalian lihat ada pekerja lagi merakit barang atau ada tumpukan kayu, wah itu gampang banget dilacakkan. Itu namanya biaya langsung. Tapi gimana dengan lampu yang nyala di atas kepala kalian? Atau petugas kebersihan? Atau bahkan asuransi gedungnya? Gimana tepatnya sebuah bisnis membebankan sekian persen dari tagihan pemanas pabrik ke satu produk kecil? Percaya deh, kalau kalian sampai gagal memecahkan teka-teki ini, bisnis kalian bisa merugi pelan-pelan tanpa kalian sadari. Nah, untuk memecahkan teka-teki tadi, kenalan dulu yuk sama bintang utama kita, si objek biaya. Simpelnya, ini adalah tujuan akhir dari semua biaya yang lagi kita lacak. Objek biaya ini bentuknya macam-macam loh. Bisa berupa satu produk tunggal, layanan yang kalian tawarkan, atau bahkan pesanan khusus dari seorang pelanggan. Intinya, setiap sen uang yang keluar dari pabrik itu harus bermuara ke objek biaya ini. Coba deh, perhatikan gambar ini. Kalian bisa lihat gimana biaya-biaya itu numpuk ibarat piramida dari bawah ke atas. Kita selalu mulai dari fondasi yang paling simpel, yaitu biaya utama. Isinya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Terus, pas kita masukin overhead produksi, kayak sewa gedung, listrik, atau penyusutan mesin, boom, kita dapat yang namanya biaya produksi. Belum selesai sampai di situ, setelah ditambahin biaya pemasaran dan administrasi, barulah kita akhirnya mencapai total biaya. Jadi ini proses bertahap ya. Kita nggak bisa sembarangan melompati tahapan ini. Lanjut ke bagian 2. Penetapan biaya marginal versus absorpsi. Disinilah perdebatan besar di dunia akuntansi sering terjadi. Gini, di satu sisi ring, kita punya penetapan biaya marginal. Metode ini tuh juara banget kalau dipakai buat ngambil keputusan internal manajemen, karena dia benar-benar mengisolasi biaya variabel. Mereka menganggap overhead tetap itu sebagai biaya periode, nggak peduli seberapa banyak barang yang kalian produksi. Tapi di sisi ring yang lain, ada penetapan biaya absorpsi. Filosofi dari metode ini adalah memastikan setiap produk itu ikut nanggung porsi yang adil dari biaya pabrik yang tetap tadi. Dan asal kalian tahu aja, penetapan biaya absorpsi ini seringnya wajib dipakai loh untuk penilaian stok di laporan keuangan publik. Jadi masing-masing punya perannya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, proses absorpsi 2 tahap. Ini adalah kerangka standar yang biasa dipakai untuk menjinakkan monster overhead kita tadi. Biar gampang, proses ini dipecah jadi 4 langkah wajib. Pertama, kita kumpulin dan alokasikan semua overhead produksi ke pusat biaya produksi dan layanan. Kedua, kita oper biaya dari pusat layanan ke pusat produksi. Ketiga, baru deh kita hitung tarif overhead buat tiap-tiap pusat produksi. Dan terakhir, langkah keempat, kita bebankan overhead tersebut langsung ke produk nyata yang lagi dibuat. Kelihatannya panjang, tapi ini krusial banget. Yuk kita bedah langkah pertama tadi. Coba bayangin tagihan umum perusahaan, sebut saja tagihan sewa gedung. Nah, kita harus membaginya pakai metrik yang paling masuk akal. Untuk sewa, metrik yang paling pas jelas luas lantai kan? Jadi kalau departemen X menempati 20% dari total lantai pabrik, ya logikanya mereka harus nanggung 20% dari total tagihan sewa dong. Sama halnya dengan tagihan listrik, kita tinggal lihat persentase pemakaian daya yang sebenarnya. Sangat logis, terukur, dan adil. Bagian 4. Membebankan biaya pusat layanan atau sering disebut pembagian sekunder. Nah, siap-siap. Disinilah keadaannya bakal mulai terasa sedikit rumit. Coba kalian pikirin departemen kayak pemeliharaan atau mungkin kantin pabrik. Mereka ini kan masuknya pusat layanan. Terus pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan biaya dari departemen yang secara teknis sama sekali nggak nyentuh produk akhir kita? Jawabannya simpel, kita harus melempar alias memindahkan biaya mereka ini ke departemen yang benar-benar memproduksi barang. Ibaratnya kita harus mengosongkan ember biaya mereka. Nah, ada 3 cara buat ngelakuin ini.
Metode langsung, di mana biaya langsung dilempar ke produksi, metode bertahap atau step down, yang ngalokasiinnya satu-satu secara berurutan, dan metode resiprokal yang memperhitungkan fakta kalau departemen layanan itu kadang juga saling melayani satu sama lain. Kalau masih bingung, bayangin aja, ilustrasi ini kayak sebuah corong raksasa. Kalian bisa lihat, biayanya mengalir dari departemen layanan di bagian atas, pelan-pelan turun ke pusat produksi, tempat pekerjaan aslinya dilakukan. Dan pada akhirnya, dari pusat produksi ini, biayanya diserap langsung deh ke dalam produk A, B, dan C. Corong ini tuh sistem yang brilian banget, buat mastiin nggak ada satupun biaya siluman yang tertinggal atau terlupakan begitu saja. Masuk ke bagian 5, menghitung tarif overhead. Sekarang waktunya kita mencari tahu berapa sih angka ajaibnya? Di tahap ketiga dari proses kita tadi, kalian harus ingat kalau tiap pusat biaya itu beda-beda dasar perhitungannya. Contohnya gini, Departemen X itu kan kerjanya sangat bergantung sama peralatan berat. Jadi metrik yang paling pas buat mereka ya jam mesin. Tinggal kita bagi aja total biaya departemennya yang sebesar 111.000 sekian pound sterling dengan perkiraan 50.000 jam mesin, dan voila, kita dapat tarif 2,22 pound per jam. Tapi, beda cerita dengan Departemen Perakitan, mereka lebih mengandalkan tenaga manusia, jadi mereka eksklusif pakai dasar jam kerja langsung, yang kalau dihitung bakal ngasih tarif 0,43 pound per jam. Masuk akal banget kan? Dan inilah bagian ke-6, menemukan total biaya. Mari kita lihat label harga akhir dari contoh proyek kita, pekerjaan 567. Yuk kita susun blok-blok biayanya satu persatu. Pertama, kita berangkat dari biaya langsung yang udah pasti, yaitu 200 pound sterling. Terus, kita tambahin 22,28 pound dari 10 jam kerja di Departemen X, tambahin lagi 34,77 pound dari Departemen Y, habis itu, Departemen Perakitan nambahin porsinya sebesar 8,70 pound. Dan terakhir, bagian pengemasan narik biaya 1,66 pound. Kelihatan kan? Setiap departemen ini secara bertahap menitipkan pecahan overhead mereka ke dalam satu produk akhir kita. Nah, waktu kita gabungin semua biaya langsung ini dengan setiap pecahan alokasi overhead pabrik tadi, kita akhirnya dapat satu angka pasti, yaitu 267,41 pound sterling. Ingat, angka ini bukan sekedar tebak-tebakan atau perkiraan kasar loh. Ini adalah hasil mutlak dan sangat terukur dari perjalanan panjang biaya overhead tak terlihat yang udah kita bahas dari tadi. Dan disinilah angka sakti itu akhirnya berlabuh di dalam lembar biaya pekerjaan. Total yang udah dihitung setengah mati ini didokumentasikan dengan rapi di sini. Kenapa ini penting banget? Karena dengan adanya kepastian angka ini, pihak manajemen sekarang bisa ngambil nilai 267,41 pound sterling tersebut, nambahin margin keuntungan yang mereka mau, dan langsung ngasih penawaran harga ke pelanggan dengan rasa percaya diri yang penuh. Nggak ada lagi tuh ceritanya deg-degan takut merugi tanpa sadar. Tapi sebelum kita tutup, coba deh kalian renungkan skenario ini sebentar. Gimana jadinya kalau di langkah 1 tadi kalian salah ngukur luas lantai pabrik? Atau gimana kalau kalian malah pakai dasar jam kerja manusia buat departemen yang isinya 100% mesin otomatis? Loh, salah hitung sedikit aja pada metrik penyerapan ini dampaknya bisa fatal. Produk kalian bisa dihargai terlalu murah, margin keuntungan raib entah kemana, dan ujung-ujungnya bisa menghancurkan keseluruhan bisnis kalian dari dalam. Percaya deh, setiap angka itu selalu membawa konsekuensi nyata. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan pastinya teruslah belajar.